Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nirmalasari dengan NIM 25021060006, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Pemerintah Malaysia terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan dua kebijakan utama pada tahun 2013, yaitu menggabungkan dua kementerian menjadi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan meluncurkan Malaysia Education Blueprint 2013 hingga 2025 yang berfokus pada akses, mutu, kesetaraan, kebersamaan, dan efisiensi. Sistem pendidikan Malaysia bersifat terpusat, diatur langsung oleh pemerintah. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun, menengah selama 5 tahun, dan pra-universitas selama 1 tahun sebelum masuk perguruan tinggi. Kurikulumnya menggunakan KSSR untuk sekolah dasar dan KBSM untuk sekolah menengah dengan ujian nasional UPSR, PMR, SPM, dan STPM sebagai acuan penilaian dan seleksi ke jenjang berikutnya. Di sini saya membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana sistem pendidikan di Malaysia secara umum. Yang kedua ada apa kurikulum pendidikan di Malaysia. Yang ketiga ada bagaimana sistem penjaminan mutu siswa, guru, dan sekolah di sana. Yang keempat ada seperti apa pendanaan pendidikan di Malaysia. Yang pertama ada sistem pendidikan di Malaysia secara umum. Definisi umumnya adalah, menurut Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem yang dirancang untuk membentuk manusia yang berkualitas, seimbang, dan terbuka untuk semua. Sistem ini bertujuan agar setiap orang bisa belajar sepanjang hayat, memiliki nilai-nilai seperti jujur dan cinta negara, serta memiliki kemampuan abad ke-21 seperti orang berpikir kreatif, inovatif, dan menguasai teknologi. Pendidikan di Malaysia mencakup dari prasekolah sampai universitas dengan fokus pada pemerataan kesempatan kualitas belajar dan menghargai perbedaan budaya serta bahasa. Selanjutnya ada struktur utama sistem pendidikan di Malaysia. Yang pertama ada pendidikan prasekolah untuk anak usia 0 hingga 6 tahun. Hal ini bersifat opsional untuk membina azas keterampilan sosial dan kognitif anak. Yang kedua ada pendidikan rendah atau sekolah rendah untuk usia 7 hingga 12 tahun. Hal ini bersifat selama 6 tahun dan wajib dengan kurikulum nasional yang menekankan bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematik, sains, dan pendidikan moral. Selanjutnya, ada pendidikan menengah untuk anak usia 13 hingga 16 tahun selama 15 tahun yang dibagi menjadi sekolah menengah rendah SMR selama 3 tahun dan sekolah menengah atas SMA selama 2 tahun. Yang keempat, ada program diploma vokasi. Setelah lulus SMA, jika ingin melanjutkan ke jenjang diploma, siswa dapat langsung mendaftarkan dengan menggunakan ijazah SPM, tidak ada tes masuk untuk jenjang diploma vokasi. Selanjutnya ada universitas atau perguruan tinggi. Untuk melanjutkan ke jenjang sarjana atau S1, lulusan SMA dapat mengikuti pendidikan pra-universitas selama 2 tahun yang diakhiri dengan ujian nasional sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM sebagai syarat untuk masuk universitas. Yang terakhir ada pendidikan khas dan inklusif. Sistem pendidikan ini dirancang untuk murid yang berkebutuhan khusus dengan tujuan untuk mendidik mereka dengan lingkungan yang sama dengan murid lainnya. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan Malaysia. Yang pertama ada kurikulum standar sekolah rendah atau KSSR. Yang kedua ada kurikulum standar sekolah menengah atau KSSM. Kurikulum standar sekolah rendah. KSSR adalah kurikulum standar sekolah rendah, sebuah kurikulum baru yang menggantikan KBSR di Malaysia dengan fokus pada pengembangan potensi murid secara menyeluruh dan seimbang. Tujuan KSSR adalah membentuk siswa yang seimbang, kreatif, kritis, dan inovatif melalui pengembangan kemampuan komunikasi, sains, dan teknologi, fisik, keterampilan, kemanusiaan, serta nilai-nilai dan kerohanian. Yang kedua, peserta didik KSSR diharapkan menjadi insan yang seimbang secara intelektual, rohani, emosi, jasmani, dan sosial.
Yang kedua ada bertanggung jawab sebagai warga negara, mampu berperan tingkat global, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Di sini ada 4 prinsip KSSR. Yang pertama ada pendekatan holistik terpadu, yaitu mengembangkan murid secara menyeluruh yang meliputi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani agar insan menjadi seimbang. Yang kedua ada perkembangan individu menyeluruh, setiap murid dikembangkan sesuai potensi, minat, dan kemampuan di semua aspek belajar. Yang ketiga ada pendidikan untuk semua, yaitu semua murid berhak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Yang terakhir ada pendidikan seumur hidup, menanamkan semangat belajar terus-menerus tidak hanya di sekolah tetapi juga di sepanjang kehidupan. Modul dalam kurikulum standar sekolah rendah KSSR. Dalam kurikulum standar sekolah rendah KSSR, pembelajaran dibagi menjadi 3 modul utama. Yang pertama ada teras asas, yaitu modul asas. Yang kedua ada modul teras tema, yang modul bertema. Yang ketiga ada modul efektif. Selanjutnya ada kurikulum sekolah menengah. Kurikulum sekolah menengah di Malaysia disebut kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Berlaku sejak 1989, kurikulum ini terbagi menjadi 2 tahap menengah rendah, yaitu 3 tahun setara dengan SMP, dan sekolah menengah atas yaitu 2 tahun setara dengan SMA. Prinsip KBSM sendiri meliputi keseimbangan dari pendidikan dasar, pendidikan untuk semua, penerapan berbagai disiplin ilmu, pengembangan menyeluruh seperti intelektual, rohani, emosi, dan jasmani, penanaman nilai-nilai murni, peningkatan penggunaan bahasa Melayu, dan pembelajaran sepanjang hayat. Modul pembelajaran dalam kurikulum bersepadu sekolah menengah atau KBSM dibagi berdasarkan bidang atau kelompok mata pelajaran utama, yaitu bahasa dan komunikasi meliputi bahasa Melayu, bahasa Inggris, serta bahasa tambahan seperti Cina, Tamil, dan Arab. Yang kedua ada sains dan matematik, sains matematik, serta mata pelajaran sains selanjutnya seperti fisika, kimia, dan biologi. Yang ketiga ada pendidikan Islam dan moral, membentuk akhlak, nilai, dan keimanan siswa. Yang keempat ada kemampuan dan kesenian, yaitu sejarah, geografi, kenusantaraan, dan pendidikan seni. Yang kelima ada teknologi dan vokasional, reka cipta ekonomi, pertanian, teknik, dan kemahiran hidup. Selanjutnya ada sistem penjaminan mutu pendidikan. Di Malaysia, penjaminan mutu pendidikan diatur oleh lembaga bernama Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Lembaga ini sudah berdiri sejak 1956 dan bertugas untuk memastikan semua sekolah memiliki mutu pendidikan yang baik. Di sini ada tujuan JNJK. Yang pertama, meningkatkan kualitas cara guru mengajar dan siswa belajar. Yang kedua, ada membuat pengelolaan sekolah lebih efektif dan teratur. Yang ketiga, ada mendorong kerjasama antar sekolah. Yang keempat, ada memberikan bimbingan untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kelima, ada menjaga program jaminan mutu terus berjalan. Selanjutnya, yang diatur dalam mutu pendidikan di Malaysia ada 3, yaitu yang pertama, penjaminan mutu siswa. Penjaminan mutu siswa dilakukan melalui standar kemenjadian siswa, seperti siswa dinilai dari beberapa aspek, yaitu akademik, penguasaan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Selanjutnya ada moral dan spiritual, pembentukan sikap dan nilai keimanan, sosial, kemampuan berinteraksi dan bekerja sama, fisik dan etika, kesehatan olahraga dan apresiasi seni. Yang selanjutnya ada keterampilan, kemampuan praktis dan kreatif. Yang terakhir ada tujuan agar siswa berkembang secara menyeluruh dan seimbang. Yang kedua ada guru. Mutu guru dinilai melalui standar pembelajaran dan pengajaran yang menilai kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran, penyampaian pembelajaran, komunikasi, serta profesionalisme. Guru juga dibimbing untuk terus meningkatkan kemampuan melalui pelatihan oleh JNJK. Yang ketiga ada penjaminan mutu sekolah dilakukan melalui 5 standar utama SKPM, yaitu kepemimpinan, kemampuan kepala sekolah memimpin dan membuat keputusan yang baik, manajemen sekolah, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan fasilitas sekolah. Selanjutnya ada kurikulum dan kokurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan siswa belajar efektif. Selanjutnya ada pembelajaran memastikan proses belajar mengajar berkualitas.
yang menjadi kemenjadian siswa memastikan hasil pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Pendanaan pendidikan. Ringkasan pendidikan pendanaan di sekolah Malaysia. Pemerintah Malaysia memberikan dana besar untuk pendidikan semua jenjang dari SD, SMP hingga SMA serta universitas. Dana ini digunakan untuk berbagai hal seperti gaji guru dan biaya operasional sekolah, listrik, air, dan peralatan belajar. Yang kedua ada bantuan untuk siswa, misalnya beasiswa, subsidi seragam dan makanan sekolah. Yang ketiga ada pembangunan dan perbaikan gedung sekolah. Yang keempat ada dukungan riset dan pengembangan di perguruan tinggi. Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada pemerataan akses pendidikan agar anak-anak di daerah terpencil dan keluarga kurang mampu bisa tetap sekolah. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan seperti pelatihan guru, penggunaan teknologi ICT, dan pengembangan fasilitas. Yang ketiga ada pendidikan kejuruan dan vokasi agar lulusan siap bekerja sesuai kebutuhan industri. Hal ini dikutip dari Business Today, Pocket News, The Vibes, dan laporan resmi Kementerian Malaysia. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan di Malaysia bersifat terpadu dan berorientasi pada mutu mencakup jenjang prasekolah hingga perguruan tinggi. Tujuannya membentuk manusia yang berkualitas dan seimbang dalam aspek intelektual, rohani, emosi, jasmani, serta sosial. Kurikulum terdiri dari KSSR untuk sekolah dasar dan KBSM untuk sekolah menengah yang menekankan nilai moral, kreativitas, pembelajaran sepanjang hayat, mutu pendidikan dijamin oleh JNJK, sedangkan pendanaan sepenuhnya didukung oleh pemerintah untuk operasional sekolah, bantuan siswa, serta peningkatan kualitas guru dan fasilitas. Secara keseluruhan, sistem pendidikan di Malaysia fokus pada pemerataan akses, kualitas, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat tugas PowerPoint yang saya presentasikan pada hari ini. Yang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, Salsabila Nirmalasari dengan NIM 25021060006. Atas perhatian yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.